Shalom. Shalom. Ya, hari yang luar biasa di mana kita berkumpul. Kita mau datang menyembah. Kita mau datang untuk bertemu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum masuk, saya undang bagi yang mungkin di belakang bisa maju ke depan, mengisi bangku-bangku yang kosong di depan. Biar nanti kalau ada jemaat berikutnya tidak mengganggu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesempatan yang masih Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang bukan dengan segala problema hidup kami Tuhan, tapi kami datang untuk benar-benar menyembah-Mu, mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Kami percaya lawatan-Mu, urapan-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, mereka akan pulang dengan kesembuhan yang daripada Engkau. Mereka yang berbeban berat, Kau beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Saat ini kami siap menerima kuasa yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulainya. Haleluya. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak dalam
sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya rindu jemaat saja di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kami Tuhan. Kau lihat setiap hati yang rindu dan haus akan Kau. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar-Mu. Tuhan melihat hati saat ini. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini keinginan kami Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi nama-Mu Yesus. Teriak pribadi menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bebaskan roh-Mu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus melawat setiap hati yang haus dan lapar. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Buat kasih setia
Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kau melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap keadaan kami saat ini Tuhan. Kami datang karena kami benar-benar mengasihi Engkau Bapa. Lawat setiap kami, curahkan Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Serukan. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kok masih tegang ya? Bebaskan rohmu, jiwamu, toleh kanan kirimu, katakan ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap menari melompat bagi nama Tuhan. Kita lakukan lagu ini benar-benar dengan kepercayaan dari hati bahwa benar-benar ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita mau menari buat Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan,
aku dengan imanmu. Katakan. Allah Yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yosua, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya hanya ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Yuk. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan sekali lagi, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Yuk. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Kita percaya ya, benar-benar di dalam nama Yesus kita serukan lagu ini benar-benar dengan iman. Gitu, dari hati kita. Kita mau bangkit, kita serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri sekali lagi kemuliaan bagi nama Yesus. Masih semangat? Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum memasuki doa persembahan diakonia, saya mewakili dari panitia Natal mengumumkan bahwa Natal besok diadakan tanggal 19 Desember di minggu ketiga Bapak Ibu, dan jam 6 sore. Jadi pada pagi ditiadakan, dan untuk ini jam 6 sore kita adakan ibadah Natalnya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang bisa untuk mendaftarkan juga bisa mendaftarkan ke sekretariat atau ke GKI masing-masing. Terus untuk kita juga di panitia Natal menyediakan amplop persembahan Natal Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa menabur dengan sukacita Bapak Ibu. Nanti untuk persembahan ada dua, yaitu persembahan diakonia dengan persembahan Natal. Itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk doa persembahan diakonia dan persembahan Natal. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini ya Bapak, atas cinta kasih-Mu, anugerah-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami ya Bapak. Engkau telah memberkati kami di dalam sepekan ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan menabur di ladang-Mu yang kudus ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan kami yang menabur Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan mereka melakukan pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau buat berhasil ya Bapa. Bapa, dan Engkau layakkan persembahan ini ya Bapa, baik persembahan Natal maupun diakonia Tuhan. Semua itu Tuhan untuk memperlihatkan nama-Mu saja ya Bapa. Dan kami bisa menjadi berkat ya Bapa untuk kota Tabanan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita? Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan nama-Nya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Ku mengasihi
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagi, aku mengasihi Engkau. Ku mengasihi Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Yesus Hanya diri kita sendiri, mari kita koreksi diri kita. segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, menyenangkan hati-Mu. Engkau Allahku. Kami bersyukur kepada Tuhan, Sang Raja kehidupan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Apa yang kami pahami sangat dalam Tuhan. Kalau kami hidup sampai hari ini, wow, Tuhan punya tujuan yang besar bagi hidup kami. Kami telah melewati banyak hal dalam hidup kami. Terima Kalau kasih kami berdiri hari ini, Yesus. karena Tuhan sudah melepaskan dari berbagai-bagai persoalan.
hidup memuliakan Engkau Tuhan. Ingatkan kembali segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami terus ada di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Kami telah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kekuatanku, kami bangga, kami sanjung, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian penyembahan kami pagi hari ini naik sebagai korban yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah semuanya Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap mendengar firman hamba-Mu yang Kau sudah utus pagi hari ini. Adalah manusia yang terbatas, tetapi Tuhan yang tidak terbatas. Curahkan pawahyuan hikmat kekuatan ilahi, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang Hamba ucap kami dengar, kami terima dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Salam. Kita bersyukur bahwa tidak terasa Tuhan mengantar kita, membawa kita di minggu yang ke-48 tahun ini. Jadi sisa 4 minggu lagi ya, bahwa kita menikmati tahun ini. Saya percaya bahwa sepanjang tahun ini ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan tolong saudara dan saya. Siapa yang ditolong Tuhan selama 1 tahun ini? Micu, saya juga. Ya, jadi kita semua merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita ini. Itulah karenanya kita tidak punya alasan untuk menjauhkan diri kita dari beribadah kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang menjadi prioritas saudara dan saya, sehingga kita ada pagi hari ini. Dan terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi di tengah semangat saya juga bagaimanalah kita mendukung Bapak Ibu Gembala kita. Beberapa hari yang lalu Bapak dan Ibu baru operasi mata Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus terus mendukung gembala kita. Amin. Bapak Ibu Gembala kita, orang tua rohani kita, terus kita dukung dalam doa. Sebelum saya khotbah, mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan orang tua kekasih kita. Lepaskan doa yang terbaik. Ini kesempatan buat kita. Sendas ramah-ramah. Bapa dalam surga, kami bersyukur di hadapan Raja kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih kami berada di depan Bapa Ibu Gembala yang kami kasih, yang berbulan tahun bersama kami mengembalakan kami dengan setia. Saat ini mereka ada dalam kelemahan Tuhan, tidak banyak yang kami perbuat, tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Allah yang mengatasi segala kelemahan manusia. Kami berdoa Tuhan, minta kesembuhan. Engkau menjamah kedua mata mereka Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-mujizat akan mencipta karunia-karunia yang baru, mata yang baru, penglihatan yang baru dari Tuhan. Sehingga dengan penglihatan yang baru memberikan ketajaman, mendalami kebenaran firman-Mu, menjalankan pelayanan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak habis-habisnya mendukung Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah mereka tetap bersemangat, tidak lemah karena kekurangan-kekurangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu sudah bekerja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, menyambung firman Tuhan yang minggu lalu
adalah multiply. Ya, pagi hari ini kita belajar menjadi murid Kristus yang siap diutus. Nah, mari kita sama-sama membaca Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 yang sampai yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya dan bisa melihat ke depan, bisa membaca, kita akan baca bersaut-sautan. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan mengunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke tiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. 2, 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 2, 3. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. 2, 3. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. 2, 3. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah pada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. 2, 3. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kaki yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Puji Tuhan, saudara dan saya, bahwa inti daripada khotbah minggu lalu bahwa kita dipersiapkan untuk menjadi seorang penuai. Dan pagi hari ini saya melanjutkan bahwa kita sebagai generasi bukan hanya sebagai anak-anak yang baik, tetapi kita dilatih menjadi murid untuk menjadi terjun di dalam ladang pelayanan. Amin. Dan tentu saja itu adalah yang diutus, yang dipersiapkan 70 orang. 70 orang menafsirkannya itu adalah gambaran dari 70 Sanhedrin. Ya oke, tidak apa-apa. Tetapi apapun itu, bahwa Tuhan mempersiapkan grup yang lain di dalam pelayanan selain para muridnya sendiri, yaitu 12 murid. Ya, dengan karunia yang berbeda. Dan pagi hari ini kita belajar bahwa dalam Injil Lukas ayat 1 sampai 24 dan Matius 10 ayat 7 sampai 14 dan Markus 6 ayat 7 sampai 13 adalah mirip-mirip ya cara pengutusannya. Dan pagi hari ini kita belajar kembali bahwa DNA kita adalah bukan hanya dipanggil menjadi orang Kristen yang baik, tetapi kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk terjun melanjutkan pelayanan Tuhan dengan cara, yaitu kita menjadi murid Kristus yang siap diutus. Amin. Siapa yang siap diutus? Amin. Ya, diutus tidak pergi jauh. Ya, kalau mau nyebrang boleh ke lain pulau,
tapi di depan, di samping rumah kita seperti firman Tuhan minggu lalu ya. Mulai dari rumah kita, di tetangga kita, seberang jalan, lain ke desa, lain kecamatan, lain kota. Situlah ladang kita, Tuhan utus kita. Ya, jadi dalam ayat 1, jadi ini saya ini khotbah ekspositori namanya, ya ayat per ayat. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu saya berkhotbah topikal, hari ini saya berkhotbah secara ekspositori namanya. Jadi ayat demi ayat supaya Bapak Ibu lebih runut melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ. Ya, ini adalah orang sebanyak berapa? 70 orang. 70 orang dari mana itu Pak ya? Ya tentu saja kalau kita melihat di situ tentu saja adalah orang-orang yang berkali-kali Tuhan Yesus datang pelayanan, orang itu muncul lagi. Kemanapun muncul lagi. Berarti orangnya yang setia. Orang yang setia pasti bisa dipercaya. Amin. Ya, pasti dapat dipercaya. Maka orang-orang muka yang sama dimanapun Tuhan datang pelayanan hadir dia, maka orang ini adalah orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Siap dipakai oleh Tuhan. Nah, secara acak Tuhan tentu saja bukan hanya 70 mungkin pada saat itu, ada banyak. Tetapi Tuhan batasi hanya 70 orang. Lalu dibuat grup berapa? 30 kelompok. Jadi berdua-dua. Diutusnya ke kota-kota, ke desa-desa. Kenapa enggak berlima ya? Kenapa enggak bertiga ya? Kenapa enggak 10 ya? Ya, kalau 10 cuma 7 kelompok kan? Berdua-dua, karena Alkitab selalu mengindikasikan bahwa kalau berdua, apapun yang kamu minta, apa yang dibuka di bumi akan terbuka di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi kalau dua orang bersepakat, apa saja mereka minta pasti akan dijawab, akan digenapi. Mereka diutus oleh Tuhan. Tentu di kota-kota terdekat kita sudah baca tadi bahwa tujuannya adalah supaya mereka mendahului pelayanan Tuhan Yesus. Di sana dipersiapkan adalah berikutnya. Bahwa alasan dari pengutusan dalam Lukas pasal 10 ayat 2 dan 3 di situ dikatakan apa? Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Lalu diutus di tengah serigala, seperti bukan jadi serigala. Ya, tuaian memang banyak. Jadi sebenarnya di depan mata dalam pelayanan Tuhan Yesus itu sudah siap ya untuk digarap, untuk siap untuk apa? Untuk menuai. Tetapi pekerjanya sedikit. Nah, gambaran ini kalau orang di kota yang tidak bertani tidak mengerti dia Bapak Ibu. Begini ilustrasinya. Bapak Ibu, kalau seorang petani lambat memanen, maka apa? Rusak. Ya, rusak. Ya, rusak apa yang sudah ditanam, sudah siap ditanam tapi tidak ada pekerja. Pernah beberapa puluh tahun yang lalu di desa ada satu keluarga. Dia membuka lahan luas sekali, tanam, jadi semuanya. Begitu panen, baru setengah, habis tenaga. Tidak ada orang bantu. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Makanya Bapak Ibu kalau minta berkat berlimpah-limpah, siap enggak menadanya begitu loh? Ya, siap enggak tadanya begitu? Siap terima enggak? Ada enggak orang lain yang kau libatkan menerima itu? Jangan-jangan busuk buang percuma. Ya. Jadi itu adalah mengindikasi gambarannya bahwa tuaian ini sudah ada, siap dipanen, tapi tidak ada orang yang membantu panen. Kalau yang diandalkan hanya Tuhan Yesus dan 12 muridnya dan para wanita, kalau baca dalam pasal sebelumnya, kurang. Itulah kalau dalam gereja, kalau hanya andalkan Papa Ibu Gembala, bisa enggak? Bisa enggak? Gereja ini begini terus, jemaatnya dikit-dikit. Tapi kalau kita ngomong aja tidak pernah melakukan sesuatu, omong kosong juga kan? Ya enggak? Ada panenannya.
mau nggak terjun di situ? Itu persoalan. Ya, banyak tuayan, tapi pekerjanya sedikit. Bagaimana supaya pekerjaannya ada? Apa? Minta. Minta berarti apa? Berdoa. Sudahkah kita berdoa dalam konteks kita sebagai gereja GBROK Tabanan? Sudahkah minta? Ya? Atau kita sudah ada jemaat tapi kita menjadi jemaat yang baik. Perhatikan, pengamat, datang nyanyi dan pulang, nggak mau terlibat apa-apa. Jangan begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi apa? Pekerjanya Tuhan. Amin. Pekerjanya Tuhan. Saudara dan saya banggalah kalau kita menjadi pelayan Tuhan. Amin. Jangan itu dianggap status rendahan. Ada orang kalau ditanya, kamu kerjanya apa? Dia tidak percaya diri. Saya cuma pelayan Tuhan. Lah, dia tidak lantang ngomong, saya pelayan Tuhan. Amin. Lantang. Karena apa? Kita yang mengutus saudara, manggil saudara, dia pemilik seluruh kehidupan. Amin. Masa enggak bangga, ya? Jadi mereka tuayan banyak, ada masalah. Jadi kalau kita minta misalnya, saya berdoa untuk Tabanan, misalnya Pak Gembala bilang 1%. 1% sudahkah siap kita tuai semuanya? Itu masalah Pak Gembala. Ya, tuayannya banyak. Tapi mau nggak kita yang semua di sini mau nggak diutus? Ya, pekerjanya sedikit, maka minta sebanyak mungkin apa? Pekerja. Pekerja yang siap memakai alat. Ya, kalau orang menuai itu tidak ada pergi menuai gini-gini dia, tidak ada Pak Ibu. Ya, tidak ada. Pasti bawa sabit, bawa apa lagi? Zaman itu ya, kalau zaman sekarang pakai traktor. Alatnya lebih modern, ya kan? Berarti apa? Cara kita melayani sekarang kita mengubah kemasannya, caranya, ya. Lalu diutus seperti dikatakan tadi ya, seperti apa? Ya, anak domba di tengah serigala. Wah, kalau kita berpikir apa Tuhan Yesus kurang kerjaan kali ya? Tidak ada itu di mana-mana. Kalau yang ada yang jadi gembala domba itu kalau nggak anjing ada serigala yang dilatih kan begitu. Ya, tapi mengutus anak domba di tengah serigala itu belum pernah. Nah, bagaimana kita memahami arti itu Bapak Ibu? Jadi banyak pandangan di sana. Jadi kadang-kadang dia melihat, oh gembala saya itu seperti serigala katanya. Itu terlalu naif penafsirannya. Ya, jadi Bapak Ibu maksud di situ adalah bahwa kamu diutus bukan di dunia yang nyaman. Dunia yang datang langsung kita di-catch, langsung diterima. Kita datang dalam dunia yang penuh dengan apa? Persoalan. Ya, kita tahu bahwa sifat daripada serigala adalah dengan melonglongnya aja kita menakutkan. Betul nggak? Dia melonglong aja sudah menakutkan. Apalagi kalau dia buka suaranya teriak, ya, menandakan dia memanggil temannya untuk siap berburu. Ya, dan pada waktu kita diutus oleh Tuhan, bahwa berita yang kita sampaikan pasti di counter, dilawan, ya kan? Ada waktu saya baca di media sosial ada begini. Dia mengutip dari Yohanes 3. Kita harus lahir baru 100, ya kan? 100. Tapi tidak boleh, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Benar enggak Pak Johan? Saya tanya. Benar enggak? Lah begini, singkat aja. Kalau Bapak Ibu tidak ada di antara kita orang Kristen tidak sekolah tinggi, kita tidak pernah mewarisi hasil terjemahan Alkitab hari ini. Betul gak? Jadi jangan pernah membuat status yang kontradiksi yang kita tidak paham. Baru setil aja kamu dapat langsung disebarkan begitu. Itu penyesatan namanya. Ya, lahir baru itu perlu supaya kita menerima Tuhan seutuhnya dalam hidup saudara. Perlu, tapi belajar itu sangat penting. Amin. Sangat penting. Ya, jadi jangan pernah anti sekolah.
Sekolahlah kalau ada kesempatan. Kalau kita sudah bekerja dan sekolah itu mahal, waktunya yang Bapak Ibu mahal, bukan uangnya. Betul nggak? Yang mahal itu waktunya, mengatur waktu karena banyak kegiatan yang kita atur. Lalu kita berpikir, andaikan dulu ya, waktu saya masih bujang, saya sekolah, ya sudahlah, lakukan aja, jalani aja yang sekarang. Betul nggak? Jangan berpadang, andaikan dulu, jalani aja sekarang. Ya, bereskan, selesaikan. Kalau sudah terlanjur masuk sekolah atau apa pendidikan, selesaikan itu. Jangan berhenti di tengah jalan dengan banyak sekali alasan, jangan. Amin. Ya. Jadi jangan dengarkan orang-orang seperti itu, maksud saya. Ya. Jadi itu penyesatan luar biasa. Jadi penyesat itu bukan hanya apa? Itu memberikan konsep-konsep yang salah. Ya. Jadi Bapak Ibu diutus di tengah serigala. Jadi dunia ini penuh dengan perspektif, cara berpikir yang berbeda. Loh, dengan orang Kristen aja beda pandangan bukan? Ya kan? Apalagi kita yang sama sekali berbeda konsepnya. Bagaimana menanamkan firman Tuhan itu kepada orang lain itu perlu pendekatan-pendekatan yang baik. Itulah kita perlu sekolah, perlu dididik, kita dikirim, dilatih, didatangkan orang yang melatih kita di sini. Benar gak? Begitu Bapak Ibu. Lahir baru itu sebagai tanda awal kita penyerahan kita kepada Tuhan. Tapi untuk menuntaskan pekerjaan pelayanan itu perlu dilatih. Amin. Perlu dilatih. Tuhan tidak pernah mengutus seseorang dalam pelayanan tanpa dilengkapi, tanpa dididik. Tidak pernah. Ada nggak Pak Presiden? Perang kamu tidak pernah dilatih dalam peperangan. Tidak pernah latih dalam kesatuan tentara Indonesia. Ada nggak begitu? Tidak pernah ada. Jadi pakai analogi itu aja, ya sederhana. Jadi kita diutus di tengah serigala, berbicara bahwa di dunia yang Tuhan utus saudara dan saya bukanlah dunia yang kita datang begitu nyaman tanpa ada penolakan, pasti. Ya, tetapi bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera dalam dunia yang penuh dengan berbagai perspektif dan berbagai pandangan? Ya, ini adalah bagaimana supaya kita berhasil. Berikutnya adalah Tuhan memberikan prosedurnya. Ini perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu murid diutus, yang tidak boleh dilakukan adalah jangan bawa uang. Atau kalau di situ pundi-pundi itu ya, bawa undi, bawa uang, bawa bekal. Ya tahu kan kalau kita bawa bekal pergi apa namanya? Ya, camping, jalan-jalan. Ya, bawa kasut. Kasut itu apa namanya? Sandal. Ya, yang dimaksud bawa sandal adalah jangan bawa cadangan satu aja. Ya kalau sudah putus lepas sajalah begitu. Jangan nanti apa namanya gara-gara itu jadi tujuan yang maksudnya pengutusan tadi terhenti. Lalu jangan memberi apa? Salam dalam perjalanan. Halo, salam. Sini dulu, ngopi dulu. Makan gorengan dulu kita sini, bro. Sini dulu, sini dulu. Lah, tadi diutus untuk apa? Lupa sudah kalau sudah singgah di warung. Ya, lupa sudah. Padahal diutus oleh Tuhan untuk pelayanan. Jadi Tuhan sudah mengantisipasi, makanya diberikan arahan. Ya, diberikan arahan. Jangan pindah-pindah rumah kalau pergi. Jadi ini pelayanannya pertama langsung sasaran per keluarga. Jadi tidak langsung kepada, maksudnya di rumah adalah pelayanan keluarga. Jadi zaman Tuhan Yesus itu adalah dimulai pelayanan itu keluarga. Ya, kalau keluarga itu menerima kita, maka menetaplah di situ, makan di situ sampai waktunya kita keluar dari kota itu dalam pelayanan. Ya, jangan pindah-pindah. Di sini makan enak, tetangga sini makan sini juga, jangan. Bukan itu. Jadi satu aja, ya. Karena kita diutus bukan pergi cari makan, ya. Bukan pergi apa namanya? Apa acara TV kita sekarang? Kuliner.
Ya, bukan. Ini adalah utusan pelayanan. Yang boleh adalah masuk dalam rumah dan memberi salam, Shalom alaihim. Kalau dijawab alaihim salam, berarti kita siap ditampung. Ya, berarti kita siap berdiskusi pelayanan dan memberikan maksud tujuan kedatangan kita sampaikan. Tinggal dalam satu rumah saja, makan dan apa yang dihidangkan oleh keluarga itu nikmati, jangan menolak, jangan berkata saya datang puasa. Ya, saya lagi puasa tadi karena lagi bersemangat saya puasa. Jangan begitu. Sudah ada, ini jelas. Makan, tidak disuruh menolak, makan, terima. Karena itu adalah tanggapan kita kalau pihak keluarga sudah menerima, kita makan apa yang dihidangkan. Lalu berikutnya makanlah apa yang dihidangkan kalau itu di dalam kota. Ini tadi kalau di desa makan apa adanya. Ya, kalau di kota ya mungkin kalau keluarganya nggak siap di rumahnya, mungkin di restoran begitu maksudnya. Ya, undang sana tidak masalah. Nikmati. Itu sebagai bentuk penerimaan sebuah keluarga. Ya, berikutnya Bapak Ibu bahwa yang kita perlu tahu ya, jadi inti dari pengutusan adalah beritanya adalah dalam Lukas 10 ayat 9, sembuhkan yang sakit. Ketika ada kesembuhan di situ, maka ini adalah tanda awal datangnya kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit sembuhkan, doakan. Ya. Kenapa kalau orang bertanya kenapa kami didoakan? Ini adalah Tuhan sedang datang menyatakan kerajaan Allah di daerah itu. Ya. Jadi kalau kita sekarang, saudara tinggalnya di mana? Nah, kita langsung aja aplikasikan. Jadi kita tinggal di daerah mana? Perumahan mana? Kita sadar atau tidak sadar bahwa kita tinggal di situ, hidup di situ. Tahukah bahwa ada misi Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Amin. Tahu nggak? Kalau saudara tidak tahu, maka saudara tidak akan pernah mendoakan tetangganya. Percayalah. Saudara tidak akan pernah mendoakan satu kawasan perumahan itu. Tapi kalau saudara tahu bahwa saya ada di perumahan ini, saya ada di daerah ini, saya ada di kota ini, Tuhan sedang mengutus saya di daerah itu. Amin. Amin. Maka kalau ini saudara pahami, maka tidak ada bosannya saudara mendoakan. Bagaimana deh Pak Alex? Saya sudah lakukan. Saya mendoakan tetangga saya. Saya mendoakan perumahan itu. Memang pada waktu masa Covid tetangga saya banyak kena Covid itu. Tapi rumah saya dilewati. Ada perlindungan Tuhan. Tapi tetangga saya walaupun kena tetap selamat. Saya percaya doa itu berkuasa. Amin. Jadi kehadiran kita ya bahwa face to face kita ngomong betul kita mengadakan apa? Realisasi ya, relationship dengan orang lain. Tetapi action yang nyata adalah pada waktu kita hadir dalam doa-doa kita. Jadi ada tetangga saya, mungkin dia dengar kalau saya berdoa, mungkin keras kalau di rumah. Iya Pak Alex itu pendoa di situ. Jadi kami ngomong keras-keras supaya juga memang tangga dengar begitu. Ya kan? Tidak apa-apa, rumah sendiri, tidak ada yang lempar batu kan begitu. Nyanyi keras-keras supaya orang di sekitar sebelahnya dengar nama Yesus. Amin. Jangan pelit suaranya, bisi-bisi, ya. Keras ngomong apa nyanyinya, doanya keras. Kan tidak nyanyi di rumahnya, kan begitu. Tidak doa di rumahnya. Tapi kalau kita doa dari rumah kita, suara kita melengking ke sana kemari, tidak masalah. Orang yang mendengar, wih. Gitu ya. Jadi ini adalah sadar atau tidak sadar bahwa kita di situ adalah perwakilan kerajaan Allah. Amin. Ya, jadi kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Jadi kita
Jadi kalau saya di tempat saya tidak langsung datang, mana sakit Pak, tidak langsung masuk ke rumah. Saya tahu, nah oh sakit dia, saya bawa, di tetangga kita ada sakit, kita doakan, keluarga saya berdoa, doakan tetangga itu. Besok ketemu, gimana Pak, sudah sembuh? Nah gitu. Jadi harus damai Yesus, tidak begitu. Jadi kita itu maksudnya tadi, sekolah maka ada cara-cara pendekatan yang baik. Kita tidak menjadi radikal tapi picik. Ya, kalau kita radikal, picik, tidak tahu itu, pasti orang tonjok saudara. Ya, ini fakta. Pada waktu saya semester 6, ada adik kelas saya baru masuk semester 1 di Jakarta ini. Kebetulan saya naik bis yang sama. Adik ini kan baru lahir baru masuk sekolah. Kita ya tahulah kalau orang baru jatuh cinta kan. Wah, berkobar-kobar dia menginjil di atas bis. Bro, saya dengar 1 menit, 2 menit, 5 menit, tiba-tiba ada melayang, puak gitu. Diam dia. Terus waktu pulang di kampus, sudah besoknya kan berpulang di kampus. Bang, kenapa kemarin tidak tolong saya bang? Katanya begitu. Lah kamu bodoh, saya bilang. Kita ini kamu ada di bis di tengah serigala, pakai hikmat dong, saya bilang. Ya. Itu maksudnya, radikal picik tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka dapat apa? Nah, mau begitu. Jadi nanti kita persalahkan Tuhan, kebodohan kita. Itu maksud saya. Jadi saudara dan saya bahwa kita harus tahu identitas kita. Amin. Jadi jangan pasif seperti khotbah minggu lalu. Jangan berdiam. Lakukan sesuatu. Kadang-kadang kita berkata, doa lagi. Doa itu penting. Karena apa? Kita sedang bergaul dengan Tuhan. Amin. Ya, bergaul dengan Tuhan. Karena pelayanan itu adalah milik utamanya Tuhan. Kita ini bersyukur kalau dilibatkan oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Berikutnya adalah bahwa saudara dan saya, bagaimana cara menghadapi penolakan dalam pelayanan? Ya. Waktu baru selesai semangat Pak John. Saya juga, tapi belum lihat happy endingnya. Kalau happy ending kan terima Yesus, siap kan begitu. Tapi ada juga menolak, jangan dulu Pak, karena saya sudah punya agama juga kan gitu. Nah, jadi kalau bagaimana menghadapi penolakan adalah mengebaskan debu kaki. Itu tandanya sebagai apa? Bahwa berita anugerah sudah disampaikan, saya sudah tidak bersalah. Betul ya? Tuhan itu adil, tidak serta-merta langsung hukum. Selalu memberikan berita dulu, ya. Jadi berita sudah disampaikan. Dengan kata lain bahwa sekalipun sudah ditolak, itu artinya bahwa pahamilah, taulah bahwa kerajaan Allah sudah ada di daerah itu. Amin. Tapi kapan itu waktunya? Tunggu saja. Tapi kalau terus menolak, makanya dalam pasal yang sama ayat berikutnya bahwa memang Tuhan mengecam kota itu, tetapi itu bukan urusan kita yang diutus, itu urusan Tuhan. Ya. Nah, barang siapa mendengarkan berita akan menerima Tuhan Yesus. Siapa menolak akan menolak Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Saya dulu pernah waktu menjelang selesai dari sudah selesai, tinggal tunggu wisuda gitu. Lah di gereja pelayanan ngapain? Saya pingin latih supaya tahu bekerja itu kayak apa. Saya masuk di Luxindo Raya. Pernah Bapak Ibu beli namanya mesin cuci, vacuum cleaner. Saya pernah bekerja di situ. Jadi kita dilatih tidak boleh takut. Harus berani. Kan begitu ilmunya. Ya. Harus bagaimana closing terakhir harus berhasil. Lah saya berpikir saya pulang saya merenung. Lah ini kan pendekatan penginjilan pikiran saya. Ya. Jadi tidak boleh takut. Kadang-kadang kenapa kita tidak mau menginjil? Kenapa kita tidak berdoa? Karena kita sudah rasa takut.
khawatir, takut ditolak. Tidak berhasilnya itu. Karena kita sudah berasumsi duluan, Pak Guru, Bapak Ibu. Ya, perhal kalau kita melakukannya itu bukan urusan kita. Ini berita, kita ini hanya menyampaikan. Yang penting bahwa waktu kita menyampaikan dengan apa? Dengan seluruh energi kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, sudah menjelaskan semaksimal mungkin. Bagaimana respon orang, itu urusan dengan Tuhan. Makanya tidak boleh kita kecewa ketika kita sudah semangat menginjil, sudah semangat mendoakan, kok lama sekali orang itu bertobat ya. Itu bukan urusan kita. Amin. Yang menarik orang percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan saya seperti 70 orang tadi diutus berdua-dua, modalnya adalah hanya 3. 1, ilmu komunikasi. 2, ilmu kesembuhan, karunia kesembuhan. Yang ketiga, beritakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Cukup 3. Dan dalam pengutusan itu disertai dengan kuasa. Saudara dan saya, bahwa dalam pelayanan kita belajar di sini bahwa kalau saudara diutus dalam pelayanan, ya perlu juga kita konfirmasi kembali bahwa begini pelayanan saya. Nah, dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20, dengan gembira para murid-murid menyampaikan setan-setan juga takluk kepada kami. Apa artinya juga? Kalau kita belajar bahasa, juga itu adalah kata penghubung. Penghubung yang mana tadi? Karunia menyembuhkan, ilmu komunikasi, menceritakan bahwa kerajaan Allah datang, ditambah ini Bapak Ibu, mengusir setan. Ya, mengusir setan. Ya, memang tidak ada di pasal khusus pelatihan mengusir setan, tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana pelayanan melepaskan orang yang kerasukan setan. Dan orang-orang ini baru pertama kali masuk dan langsung berhasil. Masalahnya berani enggak begitu? Kan begitu ya? Atau lari ketakutan melihat orang kerasukan. Kan itu persoalan. Itu masalah, saya juga masalah. Kan begitu, bisa jadi. Tapi kalau saudara memang bahwa yang mengutus tadi adalah sekalipun diutus di tengah serigala yang penuh tantangan dan menghadapi berbagai orang yang kesakitan, yang dirasuk oleh setan karena bergantung pada gembala yang agung Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan menaklukkan setan-setan. Ya, jadi Tuhan mengkonfirmasi. Tuhan Yesus juga melihat iblis jatuh seperti kilat. Artinya apa? Dalam pengutusan itu Tuhan Yesus juga berdoa supaya orang yang diutus berhasil. Jadi ada 2 kekuatan yang luar biasa di situ. Orang diutus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Di belakang pengutusan itu ada kuasa yang menyertai. Amin. Luar biasa. Perpaduan itu menghasilkan pelayanan penuaian jiwa-jiwa yang hebat, yang besar. Ya, sehingga kalau setannya sudah lari, ya, tugas selanjutnya adalah apa? Adalah itu yang saya bilang tadi. Jangan anti belajar. Kalau orang sudah dimenangkan, harus segera ditanamkan firman Tuhan dengan pembelajaran. Di gereja kita ada kingdom training. Ya, walaupun itu baru persamaan persepsi aja untuk bergabung di sini. Tapi kelanjutannya ya harus belajar seperti Pak Johan, Pak Sigit dan saya yang sudah mendahului. Belajar tidak harus menjadi pendeta.
Sekarang ada opini bahwa belajar sekolah kitab itu tidak harus menjadi pendeta. Saudara tetap menjadi pengusaha. Saudara tetap menjadi dokter. Saudara tetap menjadi apa di dalam pekerjaan saudara. Tapi sudah dibekali tentang apa? Firman Tuhan. Kuasa telah diberikan untuk menginjak ular dan kalajengking. Apa maksudnya? Apa kita pergi ambil ular, begitu injak kepalanya, injak kalajengking? Bukan itu maksud Bapak Ibu. Jadi maksud kalajengking ular adalah kita berhadapan, selain kita menghadapi orang yang kita layani, juga ada orang-orang yang berafiliasi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita tahu kalau dalam pelayanan ada KKR, tapi juga harus tahu bahwa di balik KKR itu ada orang yang melawan dengan segala sihir, segala mantra-mantranya, guna-gunanya. Jadi saudara kalau tidak berdoa, saudara tidak tahu strategi peperangan rohani, maka saudara akan menjadi tumbal dalam pelayanan. Ya, itulah pentingnya belajar. Jadi berkali-kali saya menegaskan lahir baru itu adalah betul 100 tanda, tetapi kita harus belajar. Ya, jadi di sini sifat dari ular adalah sifat tipu daya muslihat. Ya, jadi tentu saja kalau kita menghadapi orang yang senyum-senyum kita, belum tentu ya di belakang bisa menusuk kita dengan menyerang, apa? Betul ya? Bisa menyerang. Tapi kalau orang yang kuat dalam doa, mental. Amin. Amin. Itulah pentingnya berdoa. Berdoa bukan sekedar dijaga waktu kita pergi bekerja, bukan Bapak Ibu. Berdoa juga kita buat tembok perlindungan buat pribadi dan keluarga saudara dan saya. Terlebih kalau dalam ladang pelayanan. Jadi senantiasa itu tidak ada waktu kita tidak berdoa, harus berdoa. Karena setiap saat, setiap waktu bidikan anak panah dari kuasa kegelapan itu selalu diarahkan kepada saudara dan saya. Kapan waktu lemah ditembakkan, jatuhanlah. Kalau saudara tidak siap siaga maka kan kena. Nanti kalau sudah kena, katanya orang Kristen tidak akan kena kuasa gelapan. Ya Kristen yang mana Pak? Kan begitu. Tapi kalau orang yang Kristen yang senantiasa berdoa, senantiasa baca firman, karena firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, karena firman itu Allah sendiri, maka percayalah perlindungannya berlapis-lapis pada saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi mari kita berjaga-jaga. Karena perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dan roh yang cenik-cenik, roh yang kecil-kecil itu. Ya kalau orang lewat di bawah pohon yang besar, kik gitu, apa hubungannya? Kan begitu bel-bel. Saya kaget, saya pikir dia bel karena lihat saya gitu. Lah lewat orang bel, oh ternyata di bel. Saya tidak lihat siapa di atas gitu ya. Apa hubungannya gitu? Kita bel pada pohon, untuk apa di bel pohonnya? Ya, jadi saya pikir, hebat juga punya panca indera bisa baku lihat begitu ya. Saya nggak melihat loh, saya nggak melihat, tapi saya nyaman, saya aman karena saya pergi kemana-mana tidak merasa takut. Amin. Kalau orang yang sedikit-sedikit lewat pohon besar, bel itu pasti punya rasa takut yang besar. Percaya, tanya dia lah. Dia enggak? Karena dia itu kalau bel begitu maksudnya begini Bapak Ibu. Permisi, saya mau lewat. Nah itu apa hubungannya? Jadi kalau saudara dan saya yakin bahwa saudara adalah milik Kristus, kemanapun Anda pergi, percayalah Tuhan menyertai saudara. Amin. Ya, jadi tidak usah bel-bel yang kalau lewat pohon besar. Ya, bellah kepada Tuhan, Tuhan bersekutu menaikkan penyembahanmu. Itu lebih baik. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara dan saya bahwa dalam pengutusan bagaimana perasaan seorang pengutus adalah dikatakan dalam Lukas 10 ayat 17a apa? Pertama adalah para muridnya
gembira, berhasil pelayanannya. Ya, mengantar sembako kalau orang terima berhasil juga itu. Ya enggak? Karena ada orang yang menolak, sudah saya enggak mau. Kenapa? Karena labelnya Kristen. Oh, pasti orang Kristen nih, ujung-ujung kristenisasi nih. Ada yang begitu, yang picik, ya, tapi tidak banyak. Amin. Jadi kalau kita diterima dalam pelayanan, apakah pelayanan murni tanpa kita membawa sembako atau pengobatan medis, atau kita hanya datang menyampaikan pasti kita akan merasa gembira, kita terharu, kita bangga karena pelayanan kita dapat diterima. Tetapi juga rasa gembira itu bukan hanya kita yang merasakan, muridnya yang diutus dirasakan, tetapi juga Tuhan Yesus pengutus bersyukur dia kepada Bapa. Satu-satunya pasal itu yang mengatakan bahwa Tuhan bersyukur, Tuhan Yesus bersyukur pada Bapanya, bahwa apa yang dikerjakannya, pelayanannya berhasil. Pak Gembala kalau mengutus, kalau pulang bagaimana? Begini-begini, pasti Pak Gembala bilang luar biasa, senang, ya kan? Senang, ya. Apalagi Allah Bapa di surga senang, saudara. Jadi berbahagia bersama. Dalam pasal 10 ayat 21-24 dikatakan, berbahagialah kamu di waktu sudah mengucap syukur, berbalik kepada muridnya. Berbahagialah kamu bisa menyaksikan sekarang. Karena banyak para nabi yang tidak bisa menyaksikan apa yang kamu lihat. Banyak para nabi ingin mendengar tapi tidak bisa mendengar. Apa maksudnya? Ini bicara mindset, sudut pandang saudara dan saya. Ketika yang saya katakan tadi bahwa ketika kita belajar firman Tuhan dengan konsep yang benar, pelayanan yang benar, dengan bertaklukkan sepenuhnya kita kepada Tuhan, yaitu Gembala yang agung Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan berhasil. Tetapi kalau kita hanya mengumpulkan konsep-konsep, berteori, tapi tidak pernah masuk dalam pelayanan, saudara tidak pernah tahu rahasia kebesaran dalam pelayanan itu. Itu yang dimaksudkan. Saudara tidak pernah akan paham bagaimana memasangkan telinga saudara mendengar suara Tuhan, setia kepada Tuhan, bagaimana terbuka dengan pelayanan, saudara tidak akan mengerti itu. Kita ini ya Protestan kurang lebih 275-an denominasi dengan warna yang berbeda. Jadi saya tidak heran kalau Bapak Gembala kalau masuk di sini dari gereja A, dari gereja pasti nanti akan terpolarisasi. Karena dia akan datang dengan bawa sudut pandangnya. Tetapi saya menyampaikan begini. Kalau kita sudah masuk di sini bahwa ini adalah rumahnya rumahnya GBI. Kalau saudara berkunjung atau bertamu ke rumahnya Pak Sigit, saudara pakai aturan rumah saudara atau rumahnya Pak Sigit? Maaf Pak Sigit. Pak Sigit. Ya kan? Logikanya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan datang bongkar-bongkar, tidak setuju, lari. Betul gak? Kan begitu. Lalu kita bentur-benturkan satu, paksakan kehendaknya bagaimana supaya terima. Tidak bisa. Benar gak? Ya, kalau saya datang bertamu di rumahnya Pak Johan, saya harus mengikuti aturan rumah tangganya Pak Johan. Kalau dengan begitu baru saya nyaman, begitu bisa diterima. Begitupun dalam hal bergereja kita. Dari manapun kita saudara dan datang, bahwa kita memang tubuh Kristus, ya, yang penuh dengan keunikan. Tetapi pada waktu kita bergabung dalam sebuah gereja, boleh kita berpendapat, boleh perspektif. Yang penting adalah standarnya Alkitab. Boleh kita punya banyak variasi penafsiran, boleh. Saya menghargai, saya
salut orang belajar. Tetapi tidak penafsiran itu memaksa kita harus pakai begini. Tidak boleh pakai gini, tidak bisa. Karena kita sudah punya warna masing-masing. Negara menjamin kita diakui terdaftar secara hukum. Itu legalnya. Ngerti, paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita bergabung misalnya di gereja ini, itulah legal standingnya adalah kita punya badan hukum. Berarti apa? Negara menjamin bahwa pengajaran GBI itu begini. Amin. Ya, kalau datang dari gereja manapun tidak bisa dipaksa. Negara mengakui, menjamin, begitulah. Kalau merasa nyaman silakan bergereja dengan baik. Amin. Mari kita aktif melayani. Ya. Jadi berkembang cara berpikirnya boleh. Karena kita ini manusia yang punya, kalau masih hidup kan masih berpikir toh. Ya. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan bahwa menjadi sudah diselamatkan itu luar biasa. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak memanggil kita menjadi anak yang baik saja dalam gereja. Tetapi kita dipanggil untuk melayani. Melayani bukan hanya di gereja, tapi juga ada ladang-ladang yang Tuhan siapkan di tempat kita masing-masing. Mari saya undang bangkit berdiri. Lagu apa Pak? Nonton lagu tadi. Ya. Mari kita naikkan kembali lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Hanyalah untuk
Tuhan sudah mengerjakan bagiannya dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sudah melayani saudara dengan seluruh hidup, dengan seluruh pemberian-pemberian terbaik selama kita masih hidup. Sebagaimana pujian hari ini menjadi ikrar kita, menjadi janji kita, menjadi komitmen kita untuk menyenangkan Tuhan seumur hidup kita. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, berarti kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk melanjutkan pelayanan, untuk meneruskan pelayanan. Sebab memang kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur, hamba mengucap syukur Tuhan sudah memberitakan firman. Firman yang sederhana, tetapi biarlah Roh Kudus menggaungkannya terus dalam hati pikiran kami, sehingga kami mengingat dan mau melakukan firman-Mu itu, dan kami mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Seperti 70 murid tadi, mereka melakukan pelayanan dengan kesungguhan hati mereka, dengan segenap tenaga mereka, pikiran mereka, dengan jiwa mereka, dengan roh mereka. Alhasil mereka berhasil memenangkan sebuah kota, berhasil memenangkan sebuah desa. Kami percaya juga, kalau kami sungguh-sungguh di daerah di mana kami tinggal, di desa mana kami tinggal, di kota Tabanan ini kami akan memenangkannya Tuhan. Dengan kami akan mendoakan, mempersiapkan kedatangan Kristus di kota itu, di daerah itu, di perumahan itu. Kami percaya bahwa keselamatan sudah sedang berjalan di tempat-tempat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami bangga dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu, kami hormati firman-Mu, dan kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, persiapkan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ada hal saya tangkap daripada firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan mengingatkan kami, jangan bangga menjadi orang yang baik saja. Kebaikan manusia seperti kain lara di hadapan Tuhan. Tapi jadilah pribadi yang berfungsi. Jangan bangga oleh karena kebaikan, tapi saat ini waktunya kita menjadi pribadi yang berfungsi. Layani pekerjaan Tuhan, layani Tuhan. Saya percaya hidupmu semakin dimuliakan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita melakukan sesuatu tidak akan mungkin dengan kemampuan kita dan kebaikan kita, tapi darah dan tubuh Kristus yang tinggal dalam hidup kita akan mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Dan kami percaya semua jemaat-jemaat ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. 1% kota ini bagi Kristus. Amin. Oleh karena mari kita melangkah dengan iman, angkat tinggi-tinggi roti di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai engkau, kasih setia Tuhan mengurapi engkau, dan Dia akan melakukan perkara-perkara yang tidak kau pahami, dan Dia akan dipermuliakan dalam hidupmu. Ketika Yesus sebelum diserahkan, Dia mengambil roti, diserahkanlah roti itu kepada muridnya dan berkata, makanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang dipecahkan oleh kamu. Jadikanlah peringatan atas keampunan dosa-dosamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Demikian juga Dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Terimalah dan minumlah. Jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosa-dosamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh cawan saudara. Ucapkan syukur bagi Dia. Ucapkan syukur bagi Dia. Oh, kasih Yesus. Haleluya. Ku mengasihi Kau Tuhan. Ku mengasihi Kau Tuhan. Ku mengasihi Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena keampunan dosa yang Kau berikan bagi kami, Kau menjadikan kami menjadi pribadi yang berfungsi. Jadikan kami berfungsi sebagaimana kasih karunia yang telah Kau curahkan bagi kami, Tuhan. Kami percaya banyak karunia yang Kau percayakan pada umat-Mu di tempat ini. Ada 5 cawan yang akan muncul. Mereka dipanggil sebagai seorang nabi, seorang guru, seorang penginjil. Aku percaya Tuhan, seorang nabi akan muncul dari tempat ini dan gembala. Inara malama syandara. Banyak saudara yang tersentuh dengan firman Allah pada hari ini. Ketika murid datang, dia diutus. Ketika Tuhan memanggil saudara diselamatkan, datang di tempat ini, tidak hanya mau duduk dan menjadi orang baik, tetapi lebih dari itu engkau menjadi orang yang berfungsi bagi kerajaan Allah. Saya bertanya buat saudara, berapa banyak saudara yang saat ini rindu di hadapan Tuhan? Dengan karunia yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau menjadi orang yang mau difungsikan Tuhan, yang mau difungsikan oleh Tuhan. Angkat tangan saudara. Yes. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu hati mereka rindu untuk kau fungsikan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa karunia-karunia itu ada pada mereka semua. Dan aku percaya ini waktunya Tuhan kau menggoncangkan bumi untuk nama Tuhan ditinggikan oleh orang-orang yang memiliki karunia, yang ingin dijadikan pribadi yang berfungsi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengan sekecil apapun yang anak-Mu bisa, Engkau akan berkenan memakainya. Dan aku percaya Tuhan, kasih karunia itu akan Kau semakin tambah-tambahkan. Dalam kekayaan kasih karunia anak-Mu akan berjalan. Terima kasih Bapa. Bahkan Kau akan memelihara keluarganya, memelihara bisnisnya, tokonya. Oh, aku percaya Tuhan, Engkau akan memperkaya mereka dengan segala berkat. Di mana anak-Mu bekerja, Engkau mendatangkan berkat-berkat baginya. Terima kasih, anaknya akan terus menjadi pilar-pilar gereja-Mu, tiang-tiang gereja-Mu, sebagai aras Libanon yang berdiri tegak menjunjung tinggi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan umat-Mu kepada-Mu Tuhan. Inilah umat-Mu Tuhan. Terpuji Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat dan berdoa persembahan, sekali lagi saya umumkan, ini ada amplop persembahan Natal. Tidak harus diisi sekarang saudara ya. Bapak Ibu bisa berdoa dulu sama istri sama suami, minggu depan boleh disampaikan ya. Dan juga terima kasih Bapak Alek yang sudah melayani kita.
Semua saya yakin percaya kita semua menjadi alat-alat Tuhan. Dan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, masuknya dari pintu mana saudara ya? Bukan dari depan, tapi dari pintu namanya Komsel saudara. Saya tanya ini ya, dari jemaat ini, siapa yang di sini sudah merasa, oh rumah ini, gereja ini rumah yang ibadah saya, yang belum pernah sama sekali Komsel, angkat tangan. Semua sudah ya? Wah, puji Tuhan. Tapi saudara harus setia di situ saudara ya. Dari situ nanti akan diarahkan berikutnya untuk masuk pintu pelayanan berikutnya adalah pintu namanya Kingdom Training. Saudara pinter apapun, pinter khotbah, pinter musik, pinter pelayanan, kalau tidak ikut Kingdom Training jangan harap saudara ya. Karena rumah kita di sini aturannya seperti itu. Ya, boleh ketawa tapi itu kenyataannya. Saya 4 tahun di sini, 4 tahun, dan itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah sekalipun, bukan sombong ya, untuk bolos Komsel, kecuali pulang ke Jawa. Saya rajin setia di situ. Kingdom Training juga, Bapak saksinya, saya sama suami istri tidak pernah bolong ya. Bukan hebat saya, memang kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Ya saudara ya. Baik saudara setuju? Kingdom Training sudah berjalan 1 periode. Nanti malam ada. Cuma yang belum harus Komsel dulu di wilayah masing-masing. Oke, baik kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang luar biasa, yang membawa kami Tuhan menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sebab untuk itulah Engkau memanggil kami Tuhan, bukan untuk berdiam diri, bukan untuk menikmati kebaikan-Mu sendiri, namun kami merasakan dan memberikannya kepada orang-orang yang memerlukannya, lewat dimana kami pekerjaan kami, lewat usaha dan setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi berdoa untuk orang tua kami rohani, Bapak Teguh dan Ibu Teguh Tuhan, beserta keluarganya Tuhan. Kiranya tetap memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu, karunia Roh-Mu Tuhan. Berikan Tuhan visi-visi yang ke depan Tuhan, sehingga kami anak-anak rohaninya Tuhan boleh melanjutkan melaksanakan visi-visi yang Tuhan taruh di orang tua kami Tuhan. Tetap kami berdoa bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya memberkatilah bangsa negara kami, dari Bapak Presiden Jokowi Maruf Amin, beserta para menteri, staf kepolisian, TNI, apapun Tuhan, aparat negara ASN Tuhan memberkati, jauhkan mereka dari korupsi, untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya Tuhan. Bahkan sampai di lingkungan kami Tuhan, di Pulau Bali ini Tuhan, Kota Tabanan tempat ini, berkatilah Tuhan Bupati, Wakil Bupati, beserta camat, kalian desa, sampai ke Kudus, lingkungan kami, rukun tetangga maupun Pak Klian Tuhan berkatilah, supaya mereka takut akan Tuhan, dan kami sebagai masyarakat, sebagai anggotanya boleh aktif dan terjun dalam kegiatan masyarakat, sehingga nama Tuhan boleh dilihat, dipermuliakan melalui anak-anak Tuhan. Kau sudah menempatkan kami di kota dan Tabanan itu Tuhan, biarlah boleh menjadi garam dan terang dunia itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menabur, memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkatilah usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini sejauh tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami belajar menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Maulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Syukur bagi
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diberkati ketika engkau datang di tempat ini. Diberkati pula lah ketika engkau meninggalkan tempat ini. Biarlah engkau pulang menjadi pribadi yang berfungsi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyertai dan menuntun engkau. Engkau tidak sendirian, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup dan keturunanmu. Dia akan mengerjakan mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama, amin. Yesus memberkati. Selamat siang, Tuhan memberkati.